Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Dinamika Islam di Jawa, Konflik Wali Songo Syekh Siti Jenar, yaitu di bagian yang kelima. Dan semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Para santri Syekh Abdul Jalil juga sudah memahami pendirian gurunya, dan mereka turut pula mendukung. Di mana-mana, Syekh Abdul Jalil menjadi perbincangan. Di mana-mana, orang menyebut namanya, kadang menyebut nama aslinya, Syekh Abdul Jalil. Bahkan lebih banyak lagi yang menyebut nama gelarnya, yaitu Syekh Lemah Abang. Dan siang itu, dua orang yang baru turun dari Jung yang berlabuh di pelabuhan Muara Jati juga tengah menyebut namanya. Mereka turun dari Jung yang berlayar dari Tandes. Mereka adalah utusan Kanjeng Susunan Giri Kedaton untuk menemui Syekh Abdul Jalil atau Syekh Lemah Abang. Menjelang siang hari, tiga orang yang berjalan kaki dari pelabuhan Muara Jati telah sampai di Gapura Padepokan Kerendasawah. Ketiga-tiganya memakai pakaian model Malaka yang berwarna putih. Di kepala mereka melingkar ikat kepala bercorak batik. Di depan perutnya terselip sebilah keris dengan gagang bermotif ukir dedaunan. Gagang model baru yang menghindari motif ukir puto atau raksasa atau kepala hewan, sebagaimana yang lazim dipakai para raja dan bangsawan Majapahit atau Pajajaran. Tampilan seperti itu adalah tampilan keris para santri pesisir. Begitu menginjak pelataran Gapura, mereka segera disambut oleh seorang santri. "Assalamualaikum." Salam mereka terdengar. "Waalaikumsalam." Santri yang menyambut memperhatikan ketiga orang yang tengah berdiri di depan Gapura. "Kisanak semua dari mana? Dan ada keperluan apa?" Ketika tamu memberikan sembah dada. "Kami bertiga datang dari Giri Kedaton. Kami Caraka Kanjeng Susunan Giri Kedaton, Ratu Ulama Jawa, pemimpin Majelis Wali Songo. Kami hendak menghadap Kanjeng Syekh Lemah Abang untuk mengaturkan nawala dari susunan." Terkesiap santri yang mendapat jawaban. Dadanya berdegup, namun segera ditepis keterkejutannya. "Oh, mari silakan masuk ke padepokan." Tiga utusan Giri memberikan sembah. Mereka segera berjalan mengiringi santri yang mengantarkan mereka masuk. Kehadiran mereka memancing perhatian beberapa santri yang usai menunaikan sholat zuhur. Pada sebuah pendopo, tiga utusan dipersilakan menunggu. "Kisanak bertiga, mohon menunggu di sini. Saya akan menghadap Kanjeng Syekh." Tiga utusan Giri memberikan sembah lagi, kemudian duduk bersila di lantai pendopo. Ketiganya menyapukan pandang ke segenap areal padepokan. Tidak begitu besar ternyata, namun santri yang mengabdikan diri di sana terlihat begitu banyak sekali. Saat mereka tengah duduk di pendopo, satu dua orang lewat di depan mereka sembari membungkuk sopan dan tersenyum. Inilah padepokan Kerendasawah yang terkenal sampai ke ujung timur Jawa itu. Sangat bersahaja. Inilah tempat kediaman Syekh Lemah Abang. Begitu bisik hati masing-masing utusan Giri. Mata mereka tak lepas-lepas terus mengamati semua kegiatan yang tampak di sana. Tak ada yang aneh, mirip kegiatan di padepokan Giri Kedaton juga. Tak lama, santri yang tadi menyambut mereka nampak berjalan menghampiri. Tiga utusan Giri segera bangkit. "Kisanak, silakan langsung menuju ke dalam pribadi Kanjeng Syekh. Beliau sudah menunggu di sana." Tiga santri Giri mengangguk dan bergegas melangkahkan kaki ke arah dalam yang ditunjuk santri itu, yang letaknya tidak begitu jauh dari pendopo. Menginjak pelataran dalam pribadi tersebut,
seorang santri sepuh, Ki Bisono, telah menyambut mereka. 3 utusan kiri kembali memberikan sembah. Assalamualaikum. Nampak Ki Bisono membalas sembah sembari menjawab salam. Waalaikumsalam. Silakan langsung masuk ke sana. Ketiganya segera masuk ke dalam. Di dalam, tengah menanti sesosok yang usianya sudah sepuh, bersila di atas 3 rotan. Wajahnya terlihat teduh dan bersih, mengenakan jubah merah dengan sorban berwarna serupa. Sebilah keris terselip di depan perutnya. Inilah Syekh Abdul Jalil. Inilah Kanjeng Syekh Lemah Abang yang sangat kesohor itu. Kami menghadap Kanjeng Syekh. Assalamualaikum. Sosok yang tengah duduk bersila itu mengangguk. Waalaikumsalam. Silakan duduk di sana. 3 utusan kiri merasa segan. Mereka segera duduk bersila dalam posisi berderet memanjang dengan gerakan kaku. Ampun beribu ampun Kanjeng. Salah seorang utusan membuka surat sembari mengaturkan sembah. Kami bertiga datang dari kiri ke Daton. Kami caraka Kanjeng susunan kiri ke Daton untuk mengaturkan nawalai ini Kanjeng. Santri tersebut nampak meraih sebuah bumbungan yang dia ikatkan di pinggangnya. Sebuah bumbungan yang dibungkus kain berwarna putih, dan bumbungan itu kini diaturkan dengan kedua tangan ke hadapan Syekh Lemah Abang. Syekh Lemah Abang menerima bumbungan itu, kemudian membuka kain pembungkusnya, dan penutup bumbungan dibuka pula. Dikeluarkannya selembar rontal dari dalam bumbungan. Rontal yang tertoreh aksara Arab di atasnya segera dibaca oleh Syekh Lemah Abang. Seusai membaca guratan di atas rontal, guratan berbahasa Jawa dengan aksara Arab, Syekh Lemah Abang tersenyum, disusul terdengar helaan nafas lembut darinya. Aku telah memahami isi nawala dari Kanjeng susunan kiri. Nampak rontal dimasukkan ke dalam bumbung kembali. Dengarkan jawabanku, wahai kalian santri kiri. Man arafahu nafsahu, faqad arafa robbahu. Man arafa robbahu, faqad jahilan nafsahu. Barang siapa yang mengetahui pribadinya yang sejati, sungguh dia telah tahu Tuhannya. Barang siapa yang tahu akan Tuhannya, sungguh telah jahil pribadinya. Keadaan seketika hening. Syekh Lemah Abang tidak ada. Syekh Lemah Abang tidak pernah mengada. Yang kalian lihat ini tak lain adalah pangeran sejati, Tuhan yang sesungguhnya. Terkejut ketika santri yang mendengarnya. Sampaikan kepada Kanjeng susunan kiri, jika beliau memanggil Syekh Lemah Abang untuk menghadap kiri ke Daton, maka sungguh ainul yakin, yakin yang sebenar-benarnya yakin, Syekh Lemah Abang tidak ada. Yang ada adalah Ingsun. Ingsun pangeran sejati. Ya, sejatinya pangeran mulia. Aku adalah Tuhan yang sesungguhnya, yaitu sejati-jatinya Tuhan yang maha mulia. Tubuh ketiga santri kiri bagai disengat jutaan lebah. Mereka benar-benar terkejut luar biasa mendengar apa yang diucapkan oleh Syekh Lemah Abang barusan. Di tengah keterkejutannya, salah seorang santri kiri memberikan sembah dan berkata dengan terbata-bata, Ampun Kanjeng Syekh, bagaimana bisa Kanjeng Syekh berpendapat demikian? Syekh Lemah Abang tersenyum. Kalian hanya sekedar utusan. Sampaikan saja ucapanku kepada Kanjeng susunan kiri ke Daton. Ketiga santri kiri kini dilanda kebingungan. Untuk sesaat mereka tertunduk dan tidak mampu berkata-kata. Pada detik selanjutnya, salah seorang dari mereka mengangkat sembah kembali. Jika memang demikian, kami bertiga akan segera mohon undur Kanjeng. Berkah dan restu Kanjeng Syekh kami harapkan. Syekh Lemah Abang mengangguk. Semoga Allah melindungi kalian, dan semoga Dia, Zat Wajibul Wujud, membimbing kalian. 3 santri kiri mengangkat sembah untuk terakhir kali.
Pupu ke-6, teguran sang susunan. Sebuah wuwu atau penangkap ikan dari anyaman rotan diangkat dari dalam air. Beberapa ikan yang terperangkap di sana nampak berkelojotan resah. Senyuman mengembang dari bibir pemuda yang mengangkat wuwu tersebut. Hari ini dia bakal merasakan renyahnya ikan sungai. Banyak ikan yang siap jadi santapannya terlihat mengumpul di dalam wuwu tersebut. Ikan-ikan ditumpahkannya ke dalam kantongan kecil yang juga terbuat dari anyaman rotan. Kantongan yang terikat erat di pinggangnya. Begitu telah tertumpah tanpa sisa, wuwu pun kembali diletakkan ke dalam air. Setelah memasang tak begitu dalam pada tempat yang diperkirakan akan banyak ikan terperangkap, pemuda itu berdiri berkecak pinggang. Kini secepatnya dia harus kembali dan tidak bisa lama-lama bermain dengan gemercik air sungai yang begitu jernih itu. Banyak tugas telah menanti, tugas yang harus dikerjakannya sebagai santri Pantai Kudus. Pemuda yang tengah membawa kantong anyaman rotan di pinggangnya tersebut tak lain adalah Jangkung, santri baru Pantai Kudus. Semenjak dirinya resmi diterima sebagai seorang santri, semenjak itu pula Jangkung harus menggunduli rambutnya. Dia terkenal sebagai seorang santri yang sangat rajin dalam menyelesaikan pekerjaannya. Lebih dahulu bangun pada dini hari, sebelum semua santri terbangun untuk bersiap melaksanakan sholat subuh. Dia lebih rajin membersihkan tajuk, walaupun tidak pada hari Jumat, dibandingkan para santri yang lain. Dia bahkan lebih banyak menimba air sumur untuk diisikan kepada san daripada para santri yang lain. Jangkung memang rajin, semua teman perlunya mengakui itu. Tapi Jangkung juga dikenal sebagai satu-satunya santri yang kerap tidak mengikuti pengajaran. Dia sering menghilang saat para santri sibuk mendengarkan bimbingan dari para santri sepuh. Kerap pergi begitu saja saat pengajaran kitab digelar. Dan kemana dia pergi, semua tidak ada yang tahu. Tingkah lakunya ini yang sekarang menjadi perbincangan di antara teman-temannya. Seperti halnya pada siang hari itu, Jangkung rupanya lebih asik menghitung ikan hasil tangkapannya pada wuwu, alat penjebak ikan yang terbuat dari anyaman rotan yang sengaja dia pasang di pinggiran sungai yang membelah kota Kudus itu. Dia lebih tertarik melihat makhluk-makhluk kecil yang bersirip hasil tangkapannya itu daripada mengikuti pengajaran kitab Balaho di pendopo panti. Dan Jangkung sama sekali tidak merasa bersalah karenanya. Kaki-kaki tegapnya melangkah dengan ringan menuju areal Pantai Kudus. Dia sudah hafal pada waktu-waktu seperti itu, yaitu waktu menjelang sholat asar. Pengajaran pasti sudah selesai, dan itu berarti dirinya harus segera balik untuk menimba kembali air sumur yang harus diisikan ke dalam padasan. Air yang akan digunakan sebagai air wudhu bagi banyak teman-temannya. Jangkung sendiri memiliki jalan rahasia khusus, yaitu sebuah celah kecil di belakang panti. Celah yang bisa dia terobos untuk keluar dari area panti pada waktu pengajaran tengah berlangsung. Beberapa temannya sudah tahu dia kerap kali menerobos lewat celah itu, namun tak ada satupun yang tahu dia pergi kemana setelahnya. Tapi kini ada satu dua yang bisa menduga kemana Jangkung saat-saat pergi. Karena sangat sering sekali begitu dia kembali, dia pasti membawa ikan-ikan sungai yang lantas dimasak dan disantap bersama dengan teman-teman lainnya. Belum ada teguran dari para santri sepuh. Semua masih mendiamkan kelakuan Jangkung yang seperti itu. Walaupun kepergiannya sudah dipandang tidak menghargai sosok pemimpin Pantai Kudus, Susunan Kudus. Karena ternyata tidak hanya pada saat digelarnya pengajaran dari para santri sepuh saja Jangkung berani menghilang. Bahkan saat digelar pengajaran khusus dari Kanjeng Susunan Kudus, pengajaran rutin setiap malam Jumat, dan saat wajib diikuti oleh semua santri, Jangkung juga berlaku serupa.
para santri sepuh sengaja masih mendiamkannya. Mereka belum punya keinginan untuk menegur Jangkung. Kini Jangkung sudah memasuki area panti. Dilangkahkannya kaki memutar menuju bagian belakang panti, di mana terdapat celah kecil yang merupakan jalan baginya untuk menelikung. Kantong anyaman rotan yang terikat di pinggangnya segera dilepaskan. Tidak mungkin menerobos dengan kantong anyaman rotan yang masih terselip di pinggangnya. Setelah celah sudah berada di depan hidungnya, segera dia meletakkan kantongnya. Kemudian dia menerobos dengan posisi tengkurap, menerungkup seperti seekor ular yang tengah melata. Gerakan tubuhnya begitu pelan dan hati-hati. Dan ketika seluruh tubuhnya sudah masuk ke dalam, Jangkung lantas mengeluarkan tangan kanannya untuk meraih kantong anyaman rotan yang masih tertinggal di luar. Begitu sudah diraih, segera dia tarik ke dalam. Jangkung kemudian bangkit berdiri, sembari membawa kantong itu di samping tubuhnya. Namun, di belakang Jangkung, sepasang mata tengah mengawasi gerak-geriknya. "Hei!" Jangkung sedikit terkejut mendengar seruan itu. Dicarinya asal suara, dan dilihatnya di sana, di bawah pohon, telah berdiri Pangkal, salah seorang santri senior. Jangkung memberikan sembah sejenak sambil tersenyum. "Kang Pangkal," ucapnya lembut. Pangkal tak bereaksi, berdiri kaku dengan sorot mata tajam. "Dari mana kamu?" Jangkung tersenyum. "Mencari lauk untuk makan, Kang." "Apakah lauk yang disediakan di panti tidak mencukupi?" "Oh, sangat mencukupi, Kang. Cuma kadang saya ingin menikmatikan sungai." Sosok yang berdiri di depan Jangkung lantas menyorongkan tangan kanannya. "Coba kulihat." "Apa yang hendak dilihat, Kang?" "Ikan sungai hasil tangkapanmu." Jangkung mengangguk, kemudian menyerahkan kantong yang terbuat dari anyaman rotan. Kantong itu diterima Pangkal. Sejenak, Pangkal mengamati isi kantongan tersebut. Dilihatnya, ada beberapa ikan sungai yang masih bergerak-gerak di sana. Wajah Pangkal terlihat dingin. Kemudian tanpa mengembalikan kantong tersebut, Pangkal berkata dengan suara datar, "Lebih penting mana sebagai santri kudus, mencari ikan atau mengikuti pengajaran?" Jangkung tak menjawab. "Jawab pertanyaanku," serga Pangkal dengan nada yang mendadak keras. "Bagi saya kedua-duanya penting, Kakang." Memerah wajah Pangkal mendapati jawaban seperti itu. "Kamu meremehkan panti kudus. Kamu mempersamakan kemuliaan menangkap ikan. Kamu mempersamakan kemuliaan mengkaji kita para aulia dengan keremeh-temehan mencari ikan." Bentak Pangkal seketika. Namun terlihat wajah Jangkung yang tetap tenang. Amarah Pangkal kali ini memuncak. "Aku akan menghadap Kanjeng Pangeran Kudus. Akan kulaporkan kelakuanmu yang tidak patut ini." Pangkal melemparkan kantong anyaman rotan ke tanah. Beberapa ikan yang ada di dalamnya nampak tercecar keluar. Setelah itu dia membalikkan badan dan melangkah menuju dalam pribadi kediaman Kanjeng Susunan Kudus. Jangkung tetap tenang. Kini dia berjongkok meraih kantong yang telah dibuang Pangkal tadi. Beberapa ikan yang tercecer dimasukkannya ke dalam. Sore itu, usai mengikuti jamaah sholat asar, Jangkung lekas-lekas menuju dapur panti tanpa mempedulikan beberapa santri yang hari itu kebagian jatah mengolah makanan. Jangkung nampak sibuk sendiri membersihkan ikan-ikan hasil tangkapannya. Begitu ikan-ikan telah bersih, Jangkung kini tampak sibuk menyalakan api. Beberapa kayu kering telah dimasukkan ke dalam celah kompor yang berbentuk persegi panjang itu. Kompor yang terbuat dari susunan batu bata merah dengan dua celah yang nampak menganga. Celah pertama adalah tempat memasukkan kayu, sedangkan celah kedua
Yang terletak di atas adalah tempat keluarnya api dan tempat memasak. Api sudah menyala dan ikan siap untuk dimasak. Kesibukannya sempat diperhatikan beberapa temannya. Mereka sudah hafal dengan kegiatan Jangkung dan mereka mendiamkannya. Namun baru saja Jangkung hendak meletakkan penggorengan di atas kompor, seorang santri buru-buru menemuinya. "Jangkung, Jangkung." Jangkung menoleh. Begitu juga beberapa santri lain yang ada di sana. Tampak oleh mereka Mandana, santri yang terkenal sebagai orang pembawa berita. Karena setiap ada kejadian apapun di dalam panti, dia akan lebih dulu tahu daripada santri yang lain. Dan dia juga yang selalu menyampaikan berita lebih cepat daripada santri yang lain. Kini Mandana tersebut terlihat terkopoh-kopoh menghampiri Jangkung. Di wajahnya membayang kecemasan. Karuan saja semua santri menghentikan pekerjaannya. Jangkung berdiri dan memperhatikan Mandana dengan keheranan. Namun hanya sepintas, karena Jangkung kemudian bisa menebak kejadian apa yang membuat Mandana menjadi cemas seperti itu. "Jangkung celaka." Para santri yang ada di dapur sedikit gempar karena mendengar ucapan yang keluar dari mulut Mandana. Segera saja Mandana dikerubuti oleh teman-temannya yang lain. "Ada apa? Kenapa?" Bukannya Jangkung yang bertanya, malah kini santri lain yang sibuk bertanya dengan nada cemas. "Celaka, celaka kau Jangkung." Mendengar kalimat Jangkung yang akan celaka, sontak semua mata memandang ke arah Jangkung. Namun semua santri masih juga belum paham akan maksud Mandana. Kini, di tengah suasana cemas, tidak jelas dan penasaran, seorang santri membentak Mandana. "Iya, celaka kenapa? Kenapa dengan Jangkung?" Mandana tidak segera menjawab. Ditatapnya Jangkung. Kanjeng Pangeran mencarimu." Beliau kini ada di pendopo. Nampaknya beliau marah besar. Bagai disambar geledek, semua santri mendengarnya. Mereka kini bisa menebak mengapa Jangkung akan celaka. Dan mereka juga bisa menebak kenapa Kanjeng Pangeran Kudus marah besar kepada Jangkung. Namun yang masih mengherankan, hanya gara-gara seorang Jangkung, Kanjeng Pangeran Kudus sampai-sampai harus turun sendiri ke pendopo. Tak salah jika Mandana kali ini datang dengan menunjukkan wajah yang tidak karu-karuan. Begitu besarkah kesalahan Jangkung ini? Serga seorang santri dan teman-temannya yang lain, tak ada yang bisa memberikan jawaban. "Jangkung," seorang santri lain mengeluarkan suaranya. "Memang celaka kamu sekarang." "Celaka apa? Jangkung memangnya punya kesalahan apa?" bantah santri lain. Tidak pernah Kanjeng Pangeran yang tengah marah turun sendiri ke pendopo. "Iya, tapi kesalahan Jangkung sebesar apa? Pasti dia mempunyai kesalahan yang besar." "Iya, tapi sebesar apa goblok?" "Jangan magaku seperti itu." Dua santri yang tengah bersih tegang nampak saling berpandangan dengan mata memerah. "Kalian berdua yang goblok," sahut santri lain. "Ribut sendiri seperti anak kecil." Sudah, kini Jangkung angkat bicara. "Jika memang saya dipandang salah oleh Kanjeng Pangeran, biarlah, hukumannya akan saya terima." "Kamu sering menelikung saat pengajaran berlangsung," salah satu santri yang tadi bersih tegang berkata dengan keras. Menelikung saat pengajaran berlangsung memang sebuah kesalahan, tapi tidak mungkin hanya karena urusan seperti itu
Kanjeng Pangeran sampai turun sendiri. Yang satunya menimpali. "Diam kamu!" Melihat teman-temannya kini bertengkar sendiri, Jangkung segera bergerak melangkah kaki keluar dari dapur. Begitu Jangkung berjalan keluar, dua santri yang tengah bertengkar seketika terdiam. Mata mereka mengawasi sosok pemuda yang kini menurut mereka tengah dalam posisi mengkhawatirkan. Baru saja tubuh Jangkung keluar dari dapur, dari arah perlawanan nampak sosok Bangkal tengah berjalan ke arahnya. Wajah Bangkal terlihat keruh dan tak satupun senyum tergambar di bibirnya. Kehadiran Bangkal membuat seluruh santri yang ada di dapur tercekat. "Mati kau Jangkung!" bisik hati mereka. Dan di satu titik, keduanya, baik Jangkung maupun Bangkal, menghentikan langkah kakinya. Kini para santri melihat Jangkung telah berhadapan-hadapan dengan Bangkal. "Jangkung!" seru Bangkal lantang. Jangkung memberikan sembah dada. "Kanjeng Pangeran Kudus memanggilmu." "Saya akan segera menghadap, Kang. Berdoalah kamu tidak mendapatkan hukuman berat." Jangkung tersenyum. "Lillahi ta'ala, berat pun akan saya jalani." Bangkal mendelik mendengar kata-kata Jangkung. Ucapan itu terdengar bagai kalimat tantangan. "Bocah bajang tak tahu diri." Jangkung memberikan sembah. "Cepat menuju pendopo. Kanjeng Pangeran Kudus menantimu di sana." Bangkal sengaja menekan kata pendopo saat mengucapkannya. Maksudnya jelas untuk membuat Jangkung terkejut. Namun ternyata tak ada perubahan dari wajah pemuda tersebut. Bangkal benar-benar geram. Segera dia membalikkan tubuhnya tanpa berkata-kata lagi. Dan Jangkung dengan tenang melangkahkan kakinya menuju pendopo. Di belakangnya, teman-temannya mengikuti. Walaupun dengan menjaga jarak, wajah-wajah mereka menampakkan ketegangan luar biasa. Masing-masing menebak-nebak nasib yang sebentar lagi menimpa temannya itu. Di pendopo, nampak telah banyak hadir para santri sepuh. Mereka duduk bersila dengan wajah tertunduk. Semuanya menghadap ke arah yang sama, menghadap kepada seorang lelaki yang masih muda, berusia sekitar 29 tahunan. Namun karena tubuh tegapnya, ditambah wajah yang keras, dengan bulu janggut yang sengaja dibiarkan memanjang, menjadikan sosok muda ini kelihatan lebih tua daripada usianya. Jubah putihnya tergerai di lantai pendopo saat dia duduk bersila. Sorban putih melingkari kepalanya, membentuk sisa kain yang panjang, dan kain itu jatuh ke pundak kanannya. Sosok muda ini adalah Senopati Agung Demak Bintoro. Dialah pemilik Panti Kudus. Dialah yang menggantikan Senopati Agung Demak Bintoro, Susunan Ngudung, ayahnya sendiri, yang gugur saat penyerangan ke Majapahit pada usianya yang masih 14 tahun. Dia mendapat gelar Susunan Ing Kudus. Bahkan dia juga diangkat oleh Kanjeng Sultan Demak, Panembahan Cimpun, sebagai Senopati Demak Bintara. Jafar Sodik telah berjasa. Dia telah mempersembahkan kemenangan yang kilang gemilang kepada Demak Bintoro dan dipersembahkan jalan terbuka bagi Panembahan Cimpun. Panembahan Cimpun sendiri lantas mendapat gelaran baru, Al-Fatah, dan orang Jawa mengucapkannya Patah, Raden Patah. Kini, sosok yang disegani di Kesultanan Demak Bintoro itu nampak tengah duduk di pendopo, dihadap oleh para santri sepuh. Para santri sepuh sendiri juga tidak menduga sore ini Kanjeng Pangeran Kudus berkenan turun ke pendopo hanya gara-gara seorang santri baru yang bernama Jangkung. Semua tak habis pikir apa hebatnya seorang Jangkung tersebut. Memang
Perbuatan Jangkung yang kerap kali menelikung saat pengajaran berlangsung bisa dipandang sebuah kesalahan. Tapi mengapa hanya untuk menghukum seorang santri yang tidak diketahui asal-usulnya itu, Kanjeng Pangeran Kudus harus turun tangan sendiri? Semua santri sepuh, juga para santri lain, benar-benar tak mengerti. Sesaat lalu, baru saja Bangkal memohon menghadap kepada Kanjeng Pangeran Kudus untuk melaporkan kelakuan tak patut dari seorang jangkung, santri baru Pantai Kudus, dan permohonannya diperkenankan. Begitu Bangkal telah berhasil menghadap dan melaporkan kelakuan jangkung tanpa diduga, tanpa dinyana, Kanjeng Pangeran Kudus memutuskan untuk turun ke pendopo. Bangkal sendiri mula-mula juga tercengang, namun kemarahan yang sudah menguasai pikirannya menutup akal warasnya untuk memperhatikan keputusan yang tidak lazim tersebut. Di sekitar pendopo, banyak santri-santri lain yang telah duduk bersila. Mereka menebak-nebak dengan wajah cemas apa sebenarnya yang telah terjadi. Hukuman apa yang akan ditimpakan kepada jangkung? Dan yang paling mengusik pikiran mereka adalah siapakah jangkung ini sebenarnya? Dan keresahan mereka segera ditambah oleh ketegangan saat melihat sosok Bangkal dan sosok jangkung tengah berjalan ke pendopo. Kemudian mereka duduk bersila dan memberikan sembah kepada Kanjeng Pangeran Kudus. Nyuwun pangsama Kanjeng, jangkung telah hamba panggil menghadap. Bangkal mengakhiri sembahnya, kemudian melirik tajam ke arah jangkung. Yang dilirik tampak menunduk. Semua yang hadir menahan nafas. Syekh Jafar Shodiq atau Kanjeng Pangeran Kudus mengangguk. Kini diperhatikannya sosok yang bernama Jangkung. Agak lama, Kanjeng Pangeran Kudus mengamat-amati Jangkung, seperti tengah mengingat-ingat sesuatu. Dan saat matanya sedikit berbinar, walau wajahnya tetap tanpa ekspresi, Kanjeng Pangeran Kudus telah mendapatkan ingatannya tentang sosok pemuda itu. Kamu yang bernama Jangkung. Pangeran Kudus membuka suara. Semua yang hadir diam. Sebegitu banyak manusia yang hadir, kini seolah tercekam. Gelisik pun tak terdengar. Jangkung mangkat sembah. Singgi Kanjeng. Kembali Pangeran Kudus mengamati. Sudah berapa lama kamu tinggal di panti ini? Jangkung mengangkat sembah sejenak. Baru 3 minggu Kanjeng. Apa saja yang kamu peroleh di sini? Banyak hal yang telah hamba peroleh Kanjeng. Misalnya apa? Kemanfaatan air Kanjeng. Kemanfaatan air? Pangeran Kudus memicingkan mata. Terdengar gelisik dari para santri. Singgi Kanjeng. Jelaskan maksudmu. Jangkung memberikan sembah. Nyuwun pangsama Kanjeng. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah satu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada jua beriman? Mendengar itu, Pangeran Kudus tersenyum kecil. Sedangkan para santri geger seketika. Mereka tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Suara mereka berdengung, memenuhi pendopo. Mereka tak menyangka, dari mulut santri baru yang sama sekali tidak pernah mereka lihat mengikuti setiap pengajaran yang sedang digelar, kini telah terucap ayat Al-Quran, Surah Al-Anbiya, ayat 30. Mereka berbisik-bisik, saling bergelisik, mempertanyakan siapa Jangkung sesungguhnya.
Sedangkan di samping Jangkung, nampak Bangkal duduk dengan resah. Resah karena berusaha menyembunyikan keterkejutannya. Dari air dijadikan segala sesuatu yang hidup. Tugas Pangeran Kudus. Singgi, Pangeran Kudus mengangguk-angguk. Aku sekarang hendak bertanya kepadamu. Jangkung memberikan sembah. Semoga hamba bisa menjawabnya, Kanjeng. Seluruh pendopo menjadi sunyi. Semua orang memasang telinga baik-baik kepada apa yang akan ditanyakan oleh Pangeran Kudus. Dan apa pula jawaban Jangkung. Pangeran Kudus terdiam sejenak. Kemudian, apakah di dalam air ada hidup? Semua orang menahan nafas. Jangkung tidak segera memberikan jawaban. Lantas, didahului oleh sembah. Jangkung angkat bicara. Saya meyakininya. Ainul yakin ada hidup di dalam air, Kanjeng. Pangeran Kudus tertawa kecil. Apakah itu yang diajarkan oleh gurumu, Syekh Malaya? Susunan Kalijaga itu? Jangkung tersenyum. Singgi, Kanjeng. Kembali pendopo kempar. Semua santri ribut sendiri-sendiri begitu mendengar percakapan barusan. Jangkung, murid Syekh Malaya Kusuma, susunan Kalijaga. Kekemparan semakin menjadi-jadi. Hal inilah yang mungkin menjadi alasan mengapa Kanjeng Pangeran Kudus turun sendiri untuk memberikan teguran kepada Jangkung. Namun bagaimana Pangeran Kudus bisa tahu? Semua santri gundah, dilanda penasaran. Sedangkan Bangkal sendiri mendengar bahwa Jangkung adalah murid Sunan Kalijaga. Nampak terkejut, dan kali ini dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Seorang santri sepuh mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua diam, dan kembali pendopo menjadi sunyi. Nampak Pangeran Kudus kini mengangguk-angguk sambil menyuguhkan senyum. Nah, jika memang benar keyakinan kamu itu, bisakah kamu membuktikannya sekarang? Gelisik kembali terdengar. Bisa, Kanjeng. Semua orang yang mendengar jawaban Jangkung terperangah. Pangeran Kudus tertawa kecil. Baiklah, sekarang buktikan kepadaku. Singgi, Kanjeng. Hidup meliputi segalanya. Tak ada satupun yang tidak terliputi oleh hidup. Nah, sekarang buktikan kepadaku, apakah di dalam air padasan ada hidup? Jangkung menyembah. Para santri tegang. Hamba mohon ampun. Gelisik terdengar, dan Pangeran Kudus menyuguhkan senyum. Jangkung pasti tak akan mampu memberikan bukti. Hamba meminta tolong salah satu teman hamba untuk mengambilkan air di padasan. Pangeran Kudus menatap Jangkung dengan tajam. Baiklah, Pangeran Kudus menunjuk santri sepuh untuk memenuhi permintaan Jangkung. Santri sepuh yang ditunjuk mengangkat sembah sejenak, kemudian berjalan dengan membungkuk, menyibak kerumunan teman-temannya, keluar dari pendopo menuju ke arah padasan. Semua mata terarah kepada sosok santri sepuh itu. Semua mata terarah kepada sosok santri sepuh itu. Mereka semua menyaksikan santri itu mengambil kelenting, kemudian membuka sumbatan padasan. Mengucurlah air dan segera ditampung dalam kelenting. Setelah dirasa cukup, santri yang diutus kembali menuju ke arah pendopo. Dengan terpungkuk-pungkuk, dia membawa kelenting berisi air padasan kepada Pangeran Kudus, dan Pangeran Kudus memberikan isyarat agar kelenting diletakkan di depannya. Santri sepuh itu meletakkan kelenting tepat di hadapan Pangeran Kudus, memberikan sembah sejenak, dan berjalan simpuh mundur menuju tempatnya semula. Dan ketegangan semakin menjadi-jadi. Jangkung,
Sekarang buktikan padaku, kepada seluruh santri Panti Kudus di sini. Jangkung menyembah. Singgi, silakan. Satu teman memperhatikan ke dalam air padasan. Apa yang ada di dalam sana? Pangeran Kudus memicingkan matanya. Kemudian ia melambaikan tangan kepada seorang santri sepuh yang lain. Santri tersebut mengangkat sembah sejenak, sebelum kemudian berjalan membungkuk, mendekat ke arah Pangeran Kudus. Kau perhatikan apa yang ada di dalam kelenting. Santri beringsut dengan tegang, kemudian mengarahkan wajahnya, meneliti ke dalam kelenting. Matanya menyipit, mencoba mencari-cari sesuatu. Semua yang hadir di pendopo menanti-nantikan apa yang dilihat dari santri tersebut. Dan ketika rona wajah santri yang tengah mengamati tampak keheranan, semua santri semakin tak sabar. Beberapa di antara mereka nampak bangkit dari bersila dengan bersimpuh pada lututnya. Santri yang mendapat tugas mengamati, kemudian menghadapkan tubuhnya ke Pangeran Kudus. Diawali dengan sembah, dia kemudian berkata, Kasinggihan Kanjeng, sungguh hamba mendapati 3 ekor ikan kecil berenang dalam kelenting. Gempar sudah pendopo mendengar pelaporan sang santri, dan Pangeran Kudus merah padam wajahnya. Tunjukkan padaku, tuangkan air dalam kelenting. Santri bergerak ke arah kelenting, dan tanpa sungkan-sungkan menuangkan air dari kelenting langsung ke lantai pendopo pelan-pelan. Di tengah luberan air, 3 ekor ikan kecil nampak meletik-letik di lantai. Pendopo benar-benar geger. Diam-diam, Bangkal memanggil. Dengan menahan perasaannya, Pangeran Kudus segera menoleh ke arah Jangkung. Jangkung. Jangkung mengangkat sembah. Aku ingin bukti sekali lagi. Singgi Kanjeng. Pangeran Kudus kemudian berkata kepada santri yang tadi diutusnya mengamati ke dalam kelenting. Kamu ambilkan sebutir kelapa. Ambil langsung dari pohon di samping panti. Santri yang diutus memberikan sembah dan segera bangkit. Kemudian berjalan membungkuk keluar pendopo. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Dan nantikan kelanjutan pembahasan ini di video berikutnya. Tetap di channel Kitab Mawas Diri.